Halo semua, kali ini kita membahas alur sebuah film yang berjudul Student Service. Jadi film ini berdasarkan kisah nyata, di mana kisah aslinya menceritakan tentang seorang mahasiswi yang sangat struggle dan rela melakukan apapun untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Dan sebenarnya maksud dari film ini tuh positif ya guys. Ia semacam kritik dari seorang mahasiswa kepada pemerintah atas mahalnya biaya pendidikan di kota itu. Jadi gimana sih ceritanya? Langsung aja kita gas sih guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tidak tenang dan terus memegangi perutnya yang kala itu sangat kesakitan. Karena takut menahan sakitnya, Laura pun berniat untuk keluar dari ruangan kelas. Lalu ketika hendak berdiri dan akan berjalan ke depan kelas, yang terjadi Laura malah pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa. Dan ternyata Laura lemas karena kurang makan. Dosen itu pun langsung menyarankan Laura untuk lebih sering mengkonsumsi daging. Namun Laura bilang kalau daging terlalu mahal baginya, dan dia tidak sanggup untuk membelinya. Dosen itu pun akhirnya meminta Laura untuk berbicara kepada orang tuanya. Karena biar bagaimanapun Laura masihlah menjadi tanggungan orang tuanya. Laura bukan terakhir dari keluarga yang berada, dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Lalu dia pun berpamitan kepada dosennya. Sesampainya di kosan, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui dia tinggal bersama kekasihnya. Dan sekarang mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Di sini diketahui sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia juga bekerja part-time sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya. Sangatlah pemalas dan melakukan apapun. Bahkan sedang melakukan enak-enak, dia lebih memilih untuk pasif dan membiarkan Laura yang aktif menari-nari berdendang-dendang di atasnya. Kacau banget ya guys. Lanjut pas lagi enak-enak, tiba-tiba token listrik mereka habis. Rupanya mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini. Dan pacarnya bukannya usaha atau melakukan apa, malah marah-marah gak jelas. Gak jelas anjir. Dan semenjak saat itu Laura pun merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Laura pun membuka laptopnya. Dia pun menemukan forum yang menawarkan gadis-gadis untuk menjadi terapis pijat dengan pria yang butuh diservis untuknya. Laura pun merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari penghuni tersebut cukuplah besar. Dengan agak ragu-ragu, Laura pun membalas salah satu tawaran, lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang gadis berusia 19 tahun, bukan seorang profesional dalam hal memijit, dan dia juga mengatakan bahwa dia nggak menerima servis underdeal dalam bentuk apapun, ganti oli, suku cadang, ataupun ya sedikit-sedikit. Terus ngapain dong? Tapi tidak disangka-sangka orang-orang itu malah tertarik terhadap Laura dan mengatakan bahwa dia setuju dengan persyaratan itu. Orang itu pun mengirimkan fotonya, yang ternyata dia adalah seorang pria yang sudah cukup tua, yang bernama Joe. Singkat cerita, keesokan harinya Laura bersiap untuk pekerjaan barunya. Ia pun mendatangi hotel yang telah dijanjikan. Joe terlihat sudah berada di sana, menanti kedatangan Laura. Di kamar, Joe memberikan sebuah surat kepada Laura, yang di dalamnya bertuliskan apa-apa saja yang harus dilakukannya. Pertama-tama, Laura harus menanggalkan semua yang dikenakannya. Dia pun menurutinya dan melepaskannya di depan Joe. Selanjutnya, Laura diminta untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Dan setelahnya, dia diminta untuk meraba dirinya sendiri.
Sementara Joe terpantau sedang asik memainkan burung puyuhnya. Namun karena Laura sangat kaku, dia pun menyudahi pemandangan itu dan mengajak Laura duduk sembari ngobrol dengan Joe. Ketika waktunya selesai, Laura pun mendapatkan bayaran dari Joe. Laura pun keluar dari hotel itu dan tampak begitu senang menerima uang hasil pijat dari Joe. Keesokan harinya sehabis pulang kuliah, dia pun kembali makan enak bersama teman-temannya. Setelah itu, dia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Lalu Laura terlihat memastikan sekelilingnya aman, dan setelah merasa aman, Laura kembali membuka forum yang kemarin dikunjunginya. Dan dia pun kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Tak berselang lama, dia pun bertemu dengan klien keduanya yang di sebuah restoran. Setelah selesai, mereka langsung pergi ke hotel. Namun ternyata guys, entah kenapa pria itu lebih memilih untuk pergi ke sebuah parkiran yang cukup sepi. Di dalam mobil, Laura pun memberikan pelayanan kepada pria itu. Kali ini Laura menggunakan tangan dan mulutnya untuk melakukan hal yang lumayan baik. Tetapi pria itu menginginkan hal yang lebih. Dan akhirnya Laura pun dienak-enak secara paksa. Dan setelahnya Laura pun diturunkan dan ditinggalkan di sana dengan segenggam uang yang berlebih. Sesampainya di kosan, Laura menceritakan apa yang terjadi kepada pacarnya dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Dan Laura berkata bahwa dia melakukan semua ini untuk membayar kosan mereka. Namun yang Laura terima ternyata sikap yang tidak peduli dari pacarnya yang pemalas. Laura pun akhirnya habis kesabaran dan saat itu juga dia langsung meninggalkan pacarnya yang benar-benar mau kondo. Laura terpaksa menyewa kamar pembantu di sebuah apartemen untuk menetap dengan harga yang cukup murah. Sesekali Laura menjadi model majalah dewasa dan dipotret tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Singkat cerita, kini kuliahnya sudah hampir memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu pemilik studio itu menawarkan Laura untuk pemeran dalam film Biru dengan melakukan enak-enak dengan dua orang sekaligus. Dan Laura pun dengan tegas menolaknya karena Laura merasa dia belum seprofesional itu. Saat di kontrakan, Laura melakukan video call dengan teman kampusnya, seorang wanita yang memiliki profesi yang sama seperti Laura. Temannya mengatakan dia baru saja membeli tas branded setelah dia melayani 20 orang sekaligus. Buset dah, 20 orang banyak banget guys. Dan Laura pun kaget mendengarnya, tapi dalam hatinya berkata bahwa dia sebenarnya iri dan kepingin juga memiliki barang-barang branded seperti temannya, atau Laura juga lebih cantik dari temannya itu. Saat Laura sedang bekerja sebagai mbak-mbak di apartemen, ternyata bosnya seringkali memperhatikan Laura. Dan rupanya dia pun mulai tergoda untuk paras cantik Laura yang begitu mempesona. Dan dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewah yang ada di sana. Namun dengan syarat Laura harus mau memenuhi kebutuhan enak-enaknya. Laura pun dengan tegas mengatakan tidak, karena lagi-lagi menurutnya dia bukan perempuan murahan. Laura sendiri di dalam studinya memiliki nilai yang sangat baik. Di sela-sela bekerja, Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata, dan dia membutuhkan laptop agar bisa belajar lebih maksimal. Laura pun mengecek sisa uang yang dimilikinya, namun masih kurang sangat jauh. Dia punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya yang menurutnya adalah pelanggan yang paling baik. Dan beberapa hari kemudian, dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tidak akan berlebihan dalam hal meminta servisnya. Namun sayangnya tidak seperti rupanya. Kali ini Joe ingin lebih menantang dengan cara diikat dan ya pokoknya hardcore lah. Setelah itu Laura pergi dengan terburu-buru, namun tak lupa membawa laptop keinginannya itu. Kembalinya dia dari hotel dan pulang ke rumahnya, Laura merasa sangat sedih hari itu karena baru saja mengalami hal buruk yang tak diinginkannya, dan dia membutuhkan seseorang untuk menjadi teman bercerita. Sekaligus dia menguatkannya lah guys. Laura pun menghubungi pacarnya yang pemalas itu yang baru dikenalinya. Di saat itu sebut namanya Alec. Setibanya Alec di rumah Laura, Laura pun menceritakan pekerjaannya yang sebenarnya kepada Alec. Rupanya si Alec ini sangat mengerti keadaan sulit yang dialami Laura. Dia juga tidak keberatan dengan pekerjaannya.
Dan pada esokan harinya setelah si Alex memberikan keyakinan penuh kepadanya, Laura akhirnya benar-benar yakin untuk mengabdikan dirinya secara utuh dan penuh untuk semua yang membutuhkan jasanya. Memang sangat disayangkan ya guys keputusan yang diambilnya. Apalagi pelanggannya kembali udah tua-tua guys. Singkat cerita, sekarang Laura sangat sibuk mengabdikan dirinya sebagai launti dan sudah mulai ada jarak waktu dengan pantaran si Alex. Sampai pada suatu hari si Alex mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan Joe yang kasar itu. Dan Alex pun memutuskan untuk menyudahi cerita-ceritanya dengan Laura. Laura pun dengan segala cara meminta maaf kepada Alex. Sampai-sampai dia rela mengisap burung puyuhnya di tempat umum. Namun Alex tetap tidak mau memaafkannya. Bahkan Alex malah merendahkan profesinya. Dan Laura tidak sampai di situ guys. Sekarang foto-foto vulgarnya yang dulu ternyata telah disebarluaskan di internet oleh pemilik studio itu. Dan seluruh orang di kota itu sekarang semakin memandang Laura dengan sebelah mata. Hingga akhirnya dia pun memutuskan pindah ke luar kota dan meninggalkan kuliahnya. Namun tak berselang lama Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000 dan Laura harus menemaninya selama 5 jam. Dan dia pun akhirnya mau karena lumayan lah guys. Besokan harinya Laura diajak Joe dengan sebuah klub. Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya guys, mereka malah bermain sangat ekstrim dan membuatnya sangat kewalahan. Keluarnya dari sana, Laura pun keluar dengan sempoyongan sambil dengan kelelahan, lalu menuju ke kamar hotelnya dan mandi. Dan ya sedih banget guys, Joe malah pergi dari hotel itu dan hanya memberikan uang senilai $100 saja kepada Laura. Tentu ini sangat berbeda jauh dengan kesepakatan sebelumnya. Dia pun menangis dan teriak-teriak. Keesokan harinya Laura bercerita kepada teman kampusnya, ya sebut saja namanya Mawar ya guys, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya karena tak sanggup menahan malu dari kota itu. Mawar pun memberi saran agar tetap melanjutkan kuliahnya. Soal absennya pasti Mawar akan membantu dan materi-materi pelajaran Mawar akan mengirimkan kepadanya. Laura pun sangat senang akan hal itu dan dia pun sangat berterima kasih kepadanya. Esokannya karena tidak memiliki cukup uang, Laura dengan nekat menaiki kereta dan bersembunyi di dalam toilet karena tidak mampu membeli tiket. Sesampainya di kota yang dituju, Laura pun menetap di asrama seorang temannya untuk sementara waktu sampai dia menemukan pekerjaan. Laura pun mendatangi sebuah toko yang ada di sudut kota dengan harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Namun keberuntungannya belum memihak kepadanya guys, karena Laura hanya bisa bekerja separuh waktu. Karena biar bagaimanapun dia harus tetap belajar demi bisa mengejar cita-citanya. Hingga saat Laura sudah sangat pasrah dan hampir putus asa, dia mendapatkan sebuah panggilan di teleponnya yang mengatakan bahwa dia memberikan pekerjaan kepada Laura. Dia pun sangat senang mendengarnya. Dia bekerja di sebuah kafe dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Teman-temannya sangat mensupport Laura dan terus menyemangatinya agar lulus dan menjadi seorang sarjana. Dan sekarang tiba harinya saat ujian semester akhir. Laura pun kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia menuju ke kampusnya dan mulai melakukan ujian akhir. Selesai mengikuti ujian akhir, Laura pun langsung kembali ke kota masa depannya. Nah, singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar. Laura segera mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe tersebut. Dan hasilnya sangatlah di luar dugaan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun bersama-sama memberikan selamat dan merayakan kelulusan Laura. Di akhir film terlihat seorang gadis yang mencoba membagikan kisahnya di sebuah televisi. Sebuah pernyataan yang sangat mengingat hati. Dia mengkritik pemerintah dan mengatakan karena mahalnya pendidikan yang ditetapkan, ada puluhan ribu mahasiswi yang akhirnya harus mengartikan dirinya sebagai launti demi bisa berkuliah dan lulus sebagai sarjana. Dan lalu film ini selesai ya guys. Oke guys, terima kasih atas semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya guys.
tetap jaga kesehatan, dan ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.